残留的龙魂而已。勾结一族，罪大恶极，别想杀本座！也轮到我等。令唤醒两位前辈。嘘，你可有证据？说出来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-589. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 588. Kemarin secara mengejutkan, orang-orang berjubah hitam memberitahu kalau mereka juga memiliki batu sumber, yang mana ini langsung saja diberikan kepada Hong Yu. Tapi sebenarnya menggunakan buah itu untuk dapat meningkatkan kekuatan merupakan hal yang tak bisa dibenarkan. Pasalnya itu memang mampu meningkatkan kekuatan secara cepat, tapi kedepannya akan mempengaruhi kultivasi, yang bahkan membuat kekuatan mereka sulit berkembang. Tapi karena tidak ingin ketinggalan dari orang-orang lainnya, Hong Yu bersama para murid istana Piao Miao tetap memakan buah tersebut. Sedangkan Qin Chen sendiri tidak ingin ketinggalan, ia juga harus meningkatkan kekuatannya. Namun alih-alih menggunakan buah aturan, Qin Chen memilih menggunakan beberapa harta yang dia miliki, ditambah berbagai harta yang baru saja dirinya dapatkan. Secara mengejutkan, Qin Chen telah menemukan sosok naga kuno di antara semua harta itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qin Chen benar-benar tengah kesulitan karena kekuatan dari naga kuno sejati. Melihat apa yang terjadi kepadanya membuat tetua ini sangat terkejut. Pasalnya itu adalah darah naga sejati kuno. Seharusnya hanya seorang God Rim saja yang bisa memurnikan kekuatan itu. Ia sungguh tidak menduga Qin Chen akan begitu berani. Bahkan tetua ini menganggapnya begitu gila. Pasalnya hal itu hanya akan menghancurkan hidupnya saja. Sebenarnya harta itu merupakan miliknya. Ia berencana untuk memurnikan darah naga kuno setelah semua urusan di sini selesai. Namun Qin Chen malah mengambil harta tersebut dan menyia-nyiakan darah naga yang telah dia simpan begitu lama. Berhubung Qin Chen tengah disibukkan dengan darah naga kuno, maka dia akan memanfaatkan hal itu untuk mencuri semua cincin penyimpanan miliknya. Terlebih lagi, Qin Chen pasti akan mati ditelan oleh kekuatan tersebut. Di dalam alam bawah sadarnya, Qin Chen ini sedang bertarung dengan sisa-sisa jiwa naga kuno. Meskipun itu hanya tinggal sisa jiwa saja, tapi ia tetap memiliki kekuatan yang tidak main-main. Bahkan Qin Chen harus bertarung cukup sengit dengan naga tersebut. Berbagai serangan sudah dirinya lakukan, namun tidak membuahkan hasil apapun. Malahan naga kuno lah yang mampu menekan balik dirinya. Ini pun mengakibatkan Qin Chen menjadi begitu kerepotan. Ditambah di sisi luar, tanpa dia sadari, tetua ini berusaha untuk melakukan penyerangan agar bisa menghabisinya. Tapi untung saja tetua itu berhasil menyelesaikan kenaikannya di waktu yang tepat. Ia langsung melakukan penyerangan untuk dapat melindungi Qin Chen, yang mengakibatkan tetua ini pun harus terpental. Tidak hanya itu saja, namun tetua ini seketika dibuat terkejut. Pasalnya tetua itu telah berhasil naik ke tingkat God Rim. Dengan kekuatan yang sekarang dirinya miliki, menghadapi tetua ini merupakan perkara yang sangat mudah. Benar saja serangan yang dia lancarkan tidak mampu ditahan oleh tetua ini, yang malah mengakibatkan dirinya harus mengalami luka dalam. Pada akhirnya dia pun tidak berani lagi menyentuh Qin Chen.
Sedangkan Qin Chen sendiri meminta kepada tetua situ untuk tidak terlalu mempedulikannya, karena dia akan baik-baik saja. Sebab Qin Chen itu ingin tetua situ untuk segera membawa pergi para murid dari Papilion Dan, karena bagaimanapun tempat ini tidaklah aman bagi mereka. Hanya saja tetua situ menjelaskan kalau dirinya sudah berada di tingkat Gothrim. Jadi dirinya yakin betul dapat mengalahkan para pria berjubah hitam, sekaligus menghancurkan formasi terlarang itu. Tapi Qin Chen tetap memintanya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini, karena ada bahaya yang tidak akan pernah mereka duga. Berhubung Qin Chen bersikeras untuk menyuruhnya pergi, maka dengan berat hati tetua situ pun akan membawa para muridnya pergi meninggalkan tempat ini. Dia lalu meminta seluruh muridnya untuk mengikuti dirinya, karena dialah yang akan membukakan jalan. Melihat hal ini sempat mengejutkan para pria berjubah hitam. Tetua situ langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka. Hanya saja pria berjubah hitam ini bisa dengan mudah menahan serangannya itu, yang mengakibatkan tetua situ pun terkejut. Namun dirinya masihlah belum menyerah dan langsung saja melakukan berbagai serangan kepada mereka. Tidak hanya sendirian, namun para muridnya juga memberikan bantuan, yang mengakibatkan formasi pelindung mereka terus-menerus dibombardir. Untuk Qin Chen sendiri masihlah berurusan dengan jiwa naga sejati, yang mana dia ini juga dapat melihat kalau tetua situ tengah kesulitan. Berhubung dia mengetahui tentang titik lemah dari formasi ini, maka Qin Chen pun menyuruh tetua situ untuk melakukan penyerangan ke berbagai sisi yang ditutupi oleh formasi darah. Mendengar hal itu, tetua situ bersama yang lainnya langsung saja pergi ke beberapa sisi, di mana mereka langsung melakukan penyerangan. Hanya saja sesaat kemudian Hong Yu bersama yang lainnya telah berhasil mengalami kenaikan, di mana hampir semua tetua sudah berada di tingkat Gothrim. Untuk Qin Chen sendiri masihlah sibuk dengan jiwa naga sejati. Di dalam pertarungan tersebut bisa terlihat dengan jelas kalau Qin Chen berhasil mendapatkan celah, yang mengakibatkan naga sejati berhasil dirinya tangkap. Ia pun menghancurkan jiwanya dengan rantai miliknya. Setelah berhasil mengalahkannya, jiwa dari naga sejati langsung saja menyatu dengan tubuh Qin Chen, yang mana hal itu seketika saja membuat kekuatan Qin Chen mengalami peningkatan yang luar biasa. Pasalnya kini kekuatan naga sejati sudah sempurna menjadi miliknya. Mengetahui hal itu tentu saja mengejutkan tetua ini, karena seharusnya jiwa naga sejati itu adalah miliknya, namun kini telah diambil oleh Qin Chen. Seketika saja Qin Chen juga telah berhasil mengalami kenaikan. Tetua ini yang masih belum menerima hal tersebut segera melakukan penyerangan kepadanya. Tapi itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Pasalnya Qin Chen dengan kekuatan naga sejati akan meladeninya. Tetua ini yakin betul dirinya yang sudah berada di ranah Gothrim bukanlah tandingan dari Qin Chen. Ia yang juga memiliki roh naga sejati langsung saja melakukan penyerangan. Namun semua itu bukanlah apa-apa bagi Qin Chen. Pasalnya roh naga sejati miliknya jauh lebih kuat. Bahkan tetua ini bisa dengan mudah dirinya buat terpental, yang mana seharusnya ini telah menyadarkannya kalau Qin Chen itu berada di tingkat yang berbeda. Serangan yang Qin Chen lancarkan kepada tetua ini telah membuatnya mengalami luka dalam yang cukup parah. Selain itu dirinya bingung mengapa ia yang sudah berada di ranah Gothrim tidaklah bisa mengalahkan Qin Chen. Tapi seharusnya dia sadar bukan ia saja yang mengalami peningkatan, namun Qin Chen juga. Dan Wuji tidaklah ingin terlalu mempedulikan Qin Chen dulu. Pasalnya yang harus dirinya selesaikan adalah orang-orang berjubah hitam, supaya mereka ini dapat pergi melarikan diri. Jadi dia pun meminta semua orang untuk mengikuti dirinya, karena bagaimanapun mereka harus mengalahkan para pria berjubah hitam. Sedangkan sisanya akan mereka selesaikan nanti. Kini semua orang pun telah melakukan pergerakan, begitu pula dengan tetua yang sedang berhadapan dengan Qin Chen. Para pria berjubah hitam tidaklah takut dan meminta orang-orang dari istana Piao Miao untuk memberikan bantuan supaya bisa mengalahkan para tetua itu. Dengan berat hati, Hong Yu pun menuruti permintaannya dan pertarungan langsung saja terjadi. Tetua situ yang sedang sibuk menghancurkan susunan formasi juga tidak ketinggalan. Ia bersama para muridnya mulai memberikan bantuan kepada mereka untuk dapat mengalahkan orang-orang dari istana Piao Miao.
Pertarungan sengit yang terjadi di tempat itu malah membuat pria berjubah hitam senang. Karena dengan banyaknya orang di tingkat Martial King dan Gothrim, maka seharusnya ini sudah lebih daripada cukup untuk menyelesaikan formasinya. Saat jugalah dia langsung melakukan sesuatu, yang mana hal tersebut mengejutkan semua orang. Di mana kita langsung saja diperlihatkan dengan identitas asli dari pria berjubah hitam yang adalah seorang iblis bernama Queen. Melihat hal itu tentu saja mengejutkan semua orang yang ada di sana. Begitu pula dengan Qin-Jan. Pasalnya dia hanya menduga kalau pria berjubah hitam itu merupakan keturunan dari ras iblis saja. Tapi ternyata dia memang memiliki darah iblis yang pekat. Berhubung dia merupakan iblis murni, maka kemampuan yang dia miliki tentu tidaklah main-main. Dan Uji sendiri sama sekali tidak menduga kalau sosok pria berjubah hitam bukanlah seorang manusia, namun sosok yang tidak mereka kenali. Beberapa orang mulai meyakini kalau dia adalah iblis. Qin-Jan kembali memberikan pesan kepada Menluo untuk memberitahu semua orang kalau sosok ini merupakan iblis yang telah melakukan penyerangan pada benua mereka di zaman dahulu. Ia sangatlah tidak menduga kalau orang-orang istana Piao Miao telah menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut. Tapi sebenarnya Hong Yu tidaklah mengetahui hal itu. Dan Uji sendiri tidaklah terlalu peduli siapa mereka, karena yang terpenting mereka harus mengalahkan para pasukan iblis itu. Di saat pertarungan hendak terjadi, Queen hanya tertawa saja, karena orang-orang itu tidaklah mungkin dapat mengalahkan mereka. Terlebih lagi dia langsung saja memanggil para seniornya, di mana kekuatan yang begitu mengerikan langsung saja dapat dirasakan oleh semua orang. Para iblis itu merasa senang karena akhirnya ini adalah giliran mereka untuk bertindak. Kita pun diperlihatkan dengan para senior dari Queen yang dipimpin oleh sosok bernama Brass. Selain itu, kekuatan yang dia miliki tidaklah main-main. Bahkan Qin-Jan bisa dengan jelas merasakan tekanan yang begitu kuat. Begitu pula dengan orang-orang di sana. Ia sangatlah senang karena ada begitu banyak daging segar di sini. Qin-Jan sadar betul kalau mereka adalah para iblis kuno. Maka karena itulah dia pun memberikan pesan kepada Kulodou dan Mokara. Saat kemudian mereka pun datang kemari dan memberikan sapaan kepada Brass. Ia tidaklah menduga kalau Mokara akan terbangun juga. Di sini Queen memberitahu kalau dirinya lah yang telah membangunkan mereka. Di mana ini juga merupakan perintah langsung dari Raja Iblis. Queen meminta para seniornya untuk memberikan bantuan kepadanya supaya dapat mengalahkan para manusia ini. Sebenarnya Kulodou merasa ada yang aneh pada nama Queen itu. Sedangkan Mokara sendiri agak ragu apakah dia itu memang adalah utusan dari Raja Iblis. Untuk membuktikan perkataannya, dia pun memperlihatkan sebuah token yang sangat mengerikan. Yang mana ini adalah token dari Raja Iblis yang bahkan memancarkan kekuatan yang begitu mengerikan. 令唤醒2位前辈。你可有证据？说出来！ Dengan semua ini berarti dirinya memang adalah sang utusan. Berhubung token ini ada padanya, jadi Queen meminta kedua jenderal iblis untuk mematuhi perintahnya. Brass tentu saja akan mematuhi perintah yang akan dia berikan. Karena bagaimanapun ini sama saja dengan menjalankan perintah dari Raja Iblis. Hong Yu sendiri masihlah belum paham mengenai apa yang sedang terjadi. Selain itu dia juga penasaran sebenarnya apa yang mereka inginkan. Berhubung misi istana Piao Miao sudah selesai, jadi dia pun mempersilahkan mereka untuk pergi meninggalkan tempat ini melalui sebuah portal yang baru saja dia ciptakan. Ketika para muridnya sudah ingin pergi, Hong Yu memilih untuk tetap berada di sini saja. Sedangkan putri ini juga mencoba untuk menolak pergi. Begitu pula dengan Qiansu dan gadis lainnya. Pasalnya mereka tidaklah sudi meninggalkan Qin-Jan begitu saja. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat dengan jelas kalau Brass sudah melakukan pertarungan dengan salah satu tetua yang ada di sana. Meskipun lawannya menggunakan warisan dari darah Raja Manusia, namun kemampuannya itu bukanlah apa-apa bagi Brass. Ia dah mudah menghancurkan serangan dan juga menghabisi tetua tersebut. Yang mana hal ini tentu saja telah mengejutkan semua orang.
karena bagaimana bisa sosok di tingkat God Rim dikalahkan dengan begitu mudah olehnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.